Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terdesak kebutuhan membeli susu untuk anaknya, seorang pria di Klaten nekat mencuri burung murai milik warga. Harga cabai makin pedas, kini tembus Rp100.000 per kilogram. KPU Kota Semarang kembali menerima belasan ribu bilik suara yang dikirim oleh KPU Pusat dari Gresik. Puluhan pegiat seni dan budayawan di Banyumas mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Mereka menilai dua sosok ini mampu melestarikan adat dan budaya serta bisa meningkatkan kesejahteraan para pegiat seni. Puluhan seniman dan budayawan dari Banyumas dan Kebumen menyatakan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi digelar di Desa Gumelar, Lor, Banyumas. Para pegiat seni yang tergabung dalam Dinasti Nusantara digagas oleh Sri Paduka Mangku Alam II. Deklarasi ditandai pembubuhan tanda tangan di selebaran kain putih. Sosok Ganjar dianggap sukses membangun Jawa Tengah selama 2 periode dan terbukti telah menunjukkan kepedulian besar terhadap pelestarian adat budaya Nusantara. Calon presiden salah satunya Pak Ganjar Pranowo. Kami menghadirkan pembicara ataupun tim dari Pak Ganjar Pranowo untuk bisa menyampaikan kepada kami, sehingga kami jelas nanti dalam menentukan pilihan bahwa presiden yang akan kami pilih nantinya peduli dengan adat, seni dan budaya di Indonesia. Deklarasi para pegiat seni menambah elemen dukungan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud MD pada Pesta Demokrasi bulan Februari tahun 2024 mendatang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar safari politik menemui kelompok tani di Klaten. Dalam kesempatan itu, Caimin mendapat keluhan terkait pupuk subsidi hingga saluran irigasi. Menjelang pemilihan presiden, bacawa pres dari Koalisi Perubahan Caimin menemui kelompok tani di Desa Merisen, Juwiring, Klaten. Dalam safari politiknya, Ketua Umum PKB itu menyempatkan berdialog dengan kelompok tani. Ia mendapat masukan, keluhan serta kendala yang sering dihadapi para petani, salah satunya terkait masalah pupuk subsidi. Pupuk subsidi ada 3 subsidi. Terus kemudian kalau mungkin di sini ada kartu tani itu nggih, ada kartu tani. Itu merugikan saya sebagai petani dan mungkin saudara-saudara saya juga seperti itu. Menanggapi keluhan petani, Caimin berpendapat bahwa secara umum masa depan pertanian bisa diharapkan apabila didukung dengan baik oleh pemerintah. Caimin menilai seharusnya pupuk kimia banyak diproduksi sehingga ketersediaan pupuk mencukupi. Terutama problem klasik, tersedianya pupuk. Sambil menuju kemampuan pupuk organik, maka pupuk kimiawi itu yang penting diproduksi sebanyak-banyaknya sehingga ketersediaan itu dijangkau oleh masyarakat petani. Caimin diberikan beras organik dan caping sebagai bentuk dukungan dari petani. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang kembali menerima logistik untuk pemilu 2024 berupa bilik suara. Bilik suara kemudian disimpan di kawasan industri Candi Semarang dan dijaga ketat oleh polisi. Senin kemarin KPU Kota Semarang kembali menerima logistik yang akan digunakan untuk pemilihan umum 2024 mendatang. KPU Kota Semarang menerima 18.584 bilik suara yang dikirim oleh KPU Pusat dari Gresik, Jawa Timur. Usai diterima oleh pihak KPU Kota Semarang, belasan ribu bilik suara disimpan di sebuah gudang kawasan industri Candi Semarang. Nantinya bilik suara ini akan didistribusikan ke 4.646 TPS di Kota Semarang dan 1 TPS membutuhkan 4 bilik suara. Pihak KPU Kota Semarang selanjutnya akan cek satu persatu bilik suara untuk memastikan bilik suara tersebut tidak ada yang rusak.
Jadi kita sortir dulu Mbak, ini kita turunkan, kita cek dulu keadaannya seperti apa, karena semuanya kan di wrap, satu lembaran itu kan C10. Kita cek dulu apakah nanti ada yang rusak atau lain sebagainya, karena itu kan perlu untuk kita laporkan, sehingga nanti apabila ada kerusakan bisa kita minta lakukan pergantian. Yang kedua, kita juga tidak akan merangkai itu sekarang. Karena apa? Kalau itu dirangkai sekarang kan kemungkinan terjadi kerusakan kan jadi lebih banyak. Jadi memang biasanya nanti proses perangkaian dari bilik itu akan dilaksanakan di kecamatan, atau kemudian nanti mendekati hari H seperti itu. Yang kedua juga bilik ini kan kita perlu jaga kelembapannya ya, makanya ini tetap kita biarkan dalam plastik, tapi nanti kita akan hitung di satu plastik itu isinya apakah 10 lebih. Per TPS berapa bilik? Per TPS itu ada 4 bilik, jadi kita itu kan ada 4.646 kali 4 bilik. Untuk keamanan logistik pemilu, pihak kepolisian berjaga di gudang penyimpanan logistik selama 24 jam secara bergantian. Gudang ini juga diawasi oleh kamera pengawas yang tersambung dengan Command Center Polres Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Berbagai cara unik dilakukan warga untuk mendukung pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor. Seorang petani asal Magelang nekat membawa peti mati menggunakan sepeda ontel dari Magelang menuju gedung DPR RI di Jakarta. Ia prihatin lantaran DPR tak kunjung mengesahkan UU tersebut. Dengan bersepeda ontel, Imron Wage berjalan dari desanya Purwosari di Kecamatan Secang, Magelang menuju Jakarta. Bukan sembarang barang yang ia bawa. Ia membawa peti mati menuju gedung DPR RI di Jakarta. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani begitu prihatin lantaran Undang-Undang Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor tak kunjung disahkan DPR RI. Padahal praktik korupsi makin merajalela, sehingga menyengsarakan rakyat kecil termasuk kelompok petani seperti dirinya. Undang-undang perampasan aset dinilai Imron sebagai terobosan besar untuk menyengsarakan para koruptor yang tega merampas uang rakyat. Mati Pak. Peti mati, mau dibawa kemana ini? Ini saya mau bawa ke DPR Jakarta. Oh, DPR RI. tujuannya apa ini? Tujuannya ini pemberitahuan kepada DPR, kita sebagai masyarakat meminta untuk RUU segera disahkan Pak. Segera digeser. Dan kalau bisa hukum mati para koruptor Pak, biar tidak merajalela. Semakin hari kok semakin bertambah koruptornya. Prihatin Pak ya? Iya. Perjalanan Imron baru melintasi jalur Pantura Batang Sabtu sore. Diperkirakan ia baru tiba di Jakarta Sabtu pekan depan. Imron akan menyampaikan pesan kepada DPR RI agar serius menangani pemberantasan korupsi di negeri ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.